أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang hari ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang ke-16 yaitu Al-Kabir pada halaman 62. Halaman 62 Al-Kabir. Al-Kabir adalah bahasa Arab berarti yang maha besar. Yang maha besar. Allah maha besar yang pertama dari aspek mudrikatul basar. Yang kedua dari aspek mudrikatul aqal. Artinya adalah Allah maha besar dalam pengertian jangkauan pandangan. Makhluk terbesar dalam pandangan kita adalah langit. Kita bisa melihat langit, tapi kita tidak bisa menjangkau langit secara utuh. Di mana batasnya di arah timur, di mana batasnya di arah barat, di mana tepinya di arah utara, di mana tepinya di arah selatan. Jadi kita melihat langit, tapi kita tidak menemukan batas-batas langit. Itu karena langit sangat besar. Apabila Anda turun ke bawah, ke bumi, Anda melihat lautan. Saat Anda berada di tengah laut luas, laut lepas, Anda melihat laut, tapi pandangan Anda tidak melihat batas-batas laut. Nah, ini namanya pandangan kita tidak dapat menjangkau seluruh sisi dari laut atau seluruh sisi dari langit. Kenapa? Disebabkan karena langit yang besar dan lautan yang sangat luas, sehingga pandangan kita lemah untuk menjangkau batas-batasnya. Nah, zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha besar. Nanti di surga, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, kita akan melihat Allah secara langsung. Ada yang melihat Allah 2 kali dalam sehari, pagi dan petang, dan ada yang melihat Allah sekali dalam sepekan, yaitu hari Jumat. Nabi kita bersabda, innakum satarawna rabbakum
kama tarawnal qamara lailatal badar. Kalian benar-benar akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Jadi kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan, apakah pandangan kita saat melihat Allah dapat menjangkau Allah secara utuh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah Maha Besar, kemampuan mata kita untuk memandang sangat terbatas. Kemampuan memandang yang terbatas itu membuat kita meski melihat Allah secara langsung, tapi kita tidak akan melihat Allah secara utuh. Perbandingannya adalah langit saja, salah satu makhluk Allah, memang makhluk terbesar dalam pandangan kita. Tapi kita nggak bisa melihat batas-batas langit. Kita nggak bisa melihat langit secara utuh karena keterbatasan pandangan. Jadi ini yang pertama. Allah Maha Besar untuk dapat terjangkau secara utuh oleh pandangan mata. Kita ini akidah ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa di surga kita akan melihat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan hadis yang tadi saya katakan. Dan saya ulangi, kata Nabi SAW, siapa yang menghadiri subuh dan asar berjamaah di masjid, tentu bagi laki-laki, maka mereka adalah orang yang nanti akan melihat Allah 2 kali dalam sehari. Pertanyaannya adalah, ketika para penghuni surga melihat Allah, apakah mereka akan melihat Allah secara utuh 100%? Jawabannya tidak, karena Allah Al-Kabir. Allah Maha Besar dan manusia kecil. Manusia yang kecil ini tidak akan mampu melihat Allah secara utuh 100%. Bahwa kita akan melihat Allah secara langsung tanpa terbatasi oleh hijab apapun, iya, itu memang kita akan melihat Allah. Tapi apakah pandangan kita akan menjangkau Allah secara utuh? Jawabannya tidak. Ini pengertian Al-Kabir yang pertama. Maha Besar untuk terjangkau secara utuh dengan pandangan mata. Maha Besar yang kedua, Maha Besar untuk terjangkau secara utuh dengan akal. Ibu yang saya hormati, handphone betapapun ajaib, tapi logika kita bisa menguasai handphone itu. Ya, kemampuan berpikir manusia meliputi seluruh sisi-sisi dari handphone. Kenapa demikian? Karena handphone itu kecil, sehingga logika kita bisa menjangkau handphone secara utuh 100%. Tetapi Allah Azza wa Jalla yang Maha Besar, apakah akal manusia dapat menjangkau Allah secara utuh 100%? Jawabannya tidak. Jadi Allah Maha Besar dengan 2 pengertian ini. Maha Besar sehingga tidak akan terjangkau dengan pandangan mata secara utuh 100%. Dan yang kedua, Allah pun Maha Besar sehingga tidak mungkin terjangkau secara utuh dengan logika. Dengan akal ini kita mengenali Allah. Tapi apakah ada orang yang bisa mengenali Allah 100%? Tidak. Kalau Allah bisa dikenali 100%, berarti Allah itu terbatasi oleh akal Anda. Dan kalau Allah terbatasi oleh akal, berarti Allah itu tidak Al-Kabir. Berarti Allah itu tidak Maha Besar. Jadi, oleh karena Allah Maha Besar, kemampuan berpikir kita sangat kecil, sehingga walaupun dengan pikiran ini kita mengenali Allah, tapi tidak mungkin kita mengenali Allah 100%. Kalau Anda bertanya berapa persen, nggak ada yang bisa menjawab berapa persen. 10%, 20%, tidak ada jawaban itu. Yang terpenting adalah kenali Allah, dan Anda tidak diharuskan mengenal Allah sekian persen, tidak. Baiklah jamaah sekalian. Nah, oleh sebab itu, oleh karena Allah Maha Besar
sehingga logika kita tidak akan menemukan Allah secara 100%. Dengan demikian, logika kita tentang Allah tetap harus dibatasi. Logika kita tentang Allah, akal kita tentang Allah harus dibatasi. Penulis berkata, Al-Quran menyebutkan Al-Kabir sebanyak 6 kali. Salah satunya dalam surat Al-Hajj, ayat yang ke-62, Allah berfirman, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwa sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi, Al-Kabir, dia pula yang maha besar. Jamaah sekalian, Al-Kabir berarti yang memiliki sifat kemuliaan dan keagungan. Jadi di sini penulis mengatakan Al-Kabir maha besar dalam pengertian sifat. Apa maksudnya? Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang besar. Dalam arti kata, semua sifat Allah tidak ada yang terbatas. Kekayaan Allah tiada batas. Kekuatan Allah tanpa batas. Kemampuan Allah tanpa batas. Maka semua sifat-sifat Allah tanpa batas, maka dinamakan maha besar segala sifat-sifat Allah. Maha besar segala sifat Allah. Dan cukuplah bukti betapa Allah maha besar dari segi zat dulu ya. Allah maha besar dari segi zat, dua hal. Kalau tadi maha besar segala sifat Allah, artinya semua sifat Allah tiada batas. Ini kemahabesaran sifat. Lalu yang kedua adalah kemahabesaran zat. Maha besar zat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, seperti apa kemahabesaran zat Allah? Jawabannya, kemahabesaran Allah dengan dua pengertian. Pengertian yang pertama, maha besar zat Allah karena zat itu tidak berawal dan tidak berakhir. Ibu yang saya hormati, zat kita zat yang sangat kecil. Betapa kecilnya zat kita sehingga zat kita terbatasi oleh waktu. 100 tahun lalu kita nggak ada. 100 tahun yang akan datang kita pun tidak ada. Jadi betapa zat kita ini sangat kecil, sangat lemah. Zat yang lemah ini hanya mampu hidup selama puluhan tahun saja. Lebih dari puluhan tahun, zat yang kecil ini udah nggak bisa hidup. Usia 60, usia 70 tahun, hidup itu sudah mulai terkurangi oleh sakit yang sangat banyak. Jadi, Allah maha besar dengan dua pengertian. Yang pertama, bahwa Allah itu tiada terbatas waktu awal dan waktu akhir. Ya, kalau kita ada batas waktu awal yaitu kelahiran, dan ada batas waktu akhir yaitu kematian, betapa kecilnya dan terbatasnya kita hanya di antara lahir dan mati. Tapi Allah yang maha besar, zatnya maha besar, adakah awal dan adakah akhir yang membatasi Allah? Tidak ada. Inilah kemahabesaran yang pertama. Ibu yang saya hormati, ulama kita mengatakan kelemahan yang paling lemah adalah ketiadaan. Kelemahan yang paling lemah adalah ketiadaan. Orang tua, katakan usia 100 tahun, walaupun lemah, tapi dia bisa berbuat. Dia bisa bergerak. Tapi ketiadaan sebelum kita lahir dan setelah kita meninggal nggak ada sama sekali. Makanya kelemahan terlemah, kehinaan terhina adalah ketiadaan. Karena di dalam ketiadaan itu Anda tidak ada, apalagi kekuatan Anda. Tapi Allah Azza wa Jalla yang maha besar, yang maha kuat,
tidak ada ketiadaan bagi Allah. Tapi kita yang sangat lemah, kita datang dari tidak ada, dan kita akan berakhir dengan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah." Surat Abasa wa tawalla ayat 17 sampai beberapa ayat berikutnya. Dalam ayat ini Allah memperkenalkan manusia kepada manusia. Allah berfirman, min ayyi syai'in khalaqah. Dulu kalian tidak ada. Ketiadaan kalian itu menunjukkan kelemahan dan kehinaan. Kenapa lemah? Karena dalam ketiadaan kalian gak punya kekuatan. Kenapa hina? Karena ketiadaan kalian menunjukkan kalian tidak dibutuhkan oleh siapapun. Ketiadaan kita menunjukkan bahwa tidak adanya kita gak mengganggu kehidupan apapun. Baik. Min ayyi syai'in khalaqa. Coba kalian berpikir, kata Allah, dari mana kalian diciptakan oleh Allah? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ternyata Allah menciptakan kita semua dari cairan yang sangat hina. Dari cairan yang sangat hina. Cairan yang hina itu keluar dari lubang najis, masuk lagi lubang najis. Beberapa bulan dalam rahim seorang ibu, kita pun lahir persis mayat hidup. Lihat bayi lahir, punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar dengan baik, punya lidah nggak bisa berbicara, punya tangan kaki nggak bisa bergerak dengan baik, punya otak belum bisa berpikir. Jadi dari air yang sangat hina, kita pun keluar melalui lubang najis yang hina. Kita lahir persis seperti mayat hidup yang nggak punya kekuatan apa-apa. Seiring dengan berjalan waktu, Allah berikan kekuatan. Lidah mulai bisa berbicara, telinga bisa mulai membedakan suara, otak mulai berpikir, tangan dan kaki mulai bergerak dengan kokoh. Tapi walau demikian Allah tetap membuat kita sakit, Allah membuat kita lemah, Allah membuat kita terbatas. Dan ujung-ujungnya perjalanan akhir hidup kita akan berhenti dengan kematian. Kita akan ditanam, perhatikan, kita akan ditanam, masuk di dalam kubur. Gak ada arti sama sekali. Kita akan menjadi santapan cacing tanah dan akhirnya kita pun akan menjadi kotoran bagi cacing tanah. Jadi ini tubuh kita yang sekarang, mungkin 10 tahun lagi kita ini akan menjadi kotoran. Kotoran bagi cacing tanah. Nah, jadi coba renungkan betapa tidak berdayanya manusia. Betapa lemahnya manusia. Awalnya adalah air yang sangat hina dan ujungnya manusia ini akan menjadi kotoran bagi cacing tanah lagi. Baiklah, jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala mampu menciptakan kita dari emas, tapi Allah memilih menciptakan kita dari air yang hina agar kita nggak pernah membesarkan diri, agar kita nggak menyombongkan diri. Ya, Allah mampu menciptakan kita dari lempengan-lempengan emas, menciptakan kita dari lempengan perak. Sangat kecil dan sangat mudah bagi Allah. Tapi agar kita selalu hidup rendah hati, agar kita selalu hidup tawadu, maka Allah sengaja menciptakan kita dari air yang sangat hina itu. Hanya saja orang yang hina begitu berada dalam kekuatan akan lupa dengan kehinaannya. Itulah orang hina. Orang hina dengan sedikit kekuatan akan lupa dengan kehinaannya. Itu sebabnya kita ngaji, agar ketika saat ini Allah berikan kita sedikit kekuatan, kita tetap tidak lupa dengan kehinaan kita.
Akan halnya orang-orang kafir, orang-orang yang nggak belajar, sedikit kekuatan Allah berikan, mereka lupa dengan kehinaan diri mereka. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Jadi Allah Maha Besar dalam pengertian yang pertama, bahwa Allah dalam pengertian sifat tadi, semua sifat Allah besar karena semua sifat Allah tiada batas. Yang kedua, Allah Maha Besar dalam pengertian zat. Kemahabesaran zat Allah ada dua. Pertama, karena zat Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dan yang kedua, kemahabesaran zat Allah karena adanya zat Allah menentukan semua yang ada menjadi ada. Langit ada, bumi ada, penghuni langit dan bumi ada karena Allah ada. Kalau Allah tidak ada, semuanya tidak ada. Maka semua yang ada karena Allah ada. Bandingkan dengan kita. Nanti setelah kita tidak ada, tidak adanya kita sama sekali tidak mengganggu alam. Matahari nggak terganggu dengan tidak adanya kita. Bulan tidak terganggu dengan tidak adanya kita. Hanya anak-anak saja yang terganggu dengan tidak adanya kita, tapi itu pun hanya beberapa hari saja. Setelah itu anak-anak sudah kembali normal. Jadi coba lihat betapa kecilnya Anda, ketidakadaan Anda nanti nggak mempengaruhi apa-apa. Hanya anak dan cucu yang terpengaruh, itu pun hanya beberapa hari saja. Betapa kecilnya kita jamaah sekalian. Tetapi kemahabesaran zat Allah, pengertiannya bahwa semua yang ada karena Allah itu ada. Maka adanya Allah menentukan semua yang ada. Inilah kemahabesaran zat yang kedua. Iya, kita lanjutkan. Besar kedudukan dan kehormatannya, maka kecillah di hadapan kemuliaannya segala yang besar. Ini bagian kedua ini penting. Kalau kemahabesaran Allah itu telah ada dalam hati dan keyakinan, maka seharusnya tidak lagi ada yang besar di depan kemahabesaran Allah. Sebab itu jamaah sekalian, panggilan untuk menjalankan ketaatan sehari semalam adalah azan dengan kata Allahu Akbar. Akbar bukan nama Allah, tetapi sifat bagi Allah. Asal arti dari akbar, Allah maha lebih besar. Kalau Al-Kabir Allah maha besar, kalau akbar maha lebih besar. Lebih besar, iya, lebih besar dari segala-galanya. Akbar maha lebih besar. Di depan saya ada pekerjaan, Allah Akbar lebih besar. Di depan saya ada uang yang banyak, Allah Akbar lebih besar. Saya sedang sibuk dengan jabatan saya, Akbar Allah lebih besar. Maka Akbar artinya lebih besar, kalau Al-Kabir artinya maha besar. Hanya saja dalam terjemahan bahasa Indonesia, Allahu Akbar diartikan dengan Allah maha besar saja. Tapi itu bukan arti yang definitif. Kalau arti yang definitif, Akbar artinya maha lebih besar. Kenapa yang dikumandangkan Akbar bukan Al-Kabir? Karena kita sedang berhadapan dengan dunia. Ini sedang hanyut dalam perdagangan. Ini sedang sibuk dengan jabatan. Ini sedang asik dengan perdagangan. Maka dikumandangkanlah Akbar yang artinya maha lebih besar. Agar kita semua sadar bahwa Allah lebih besar daripada semua kesibukan yang sedang melalaikan kita. Sehingga logisnya orang-orang yang telah melihat, menyadari kemahabesaran Allah, maka tidak ada lagi di depan mereka yang besar kecuali kebesaran Allah. Perdagangan ini kecil di hadapan yang maha besar. Jabatan saya kecil di hadapan yang maha besar. Jadi kalau yang maha besar telah memanggil, kecilkan semuanya.
Dalam salat gerakan-gerakan kita pun dengan Allahu Akbar. Kita awali dengan Allahu Akbar, kita ruku' dengan Allahu Akbar, kita sujud dengan Allahu Akbar. Agar apa? Tiada henti-hentinya kita sebutkan Allahu Akbar untuk menyadarkan diri ini bahwa enggak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang saya hormati, berbahaya sekali kalau kita membesarkan selain Allah secara berlebihan. Maksud saya begini. Untuk apa Anda sadar Allah Maha Besar? Agar Anda tidak membesarkan selain Allah secara berlebihan. Saya ulangi, kenapa kita harus tahu Allah Maha Besar? Agar kita tidak membesarkan selain Allah secara berlebihan. Orang-orang yang tidak sadar Allah Maha Besar, mereka akan membesarkan harta berlebihan. Mereka akan membesarkan jabatan berlebihan. Mereka akan membesarkan dunia secara berlebihan. Pertanyaan, kenapa mereka membesarkan dunia berlebihan? Karena mereka enggak menyadari Allah Maha Besar. Nah, ini satu titik poin yang sangat penting untuk kita fahami. Kenapa kita harus tahu Allah Maha Besar? Agar kita tidak membesarkan selain Allah secara berlebihan. Dan kalau Anda membesarkan selain Allah secara berlebihan, itu pada saatnya akan menjadi hantaman yang sangat keras. Orang yang membesarkan harta secara berlebihan, tiba-tiba hartanya lenyap dalam sebuah malapetaka bisnis. Apa yang terjadi? Orang ini akan stres. Seseorang yang membesarkan jabatan secara berlebihan, tiba-tiba dipecat. Apa yang terjadi? Dia akan stres. Jadi Masya Allah, orang yang tidak menyadari kemahabesaran Allah, mereka akan membesarkan selain Allah secara berlebihan. Dan ketika telah dibesarkan selain Allah secara berlebihan, ini pada saatnya akan menjadi hantaman mental yang sangat besar. Maka saya lihat ibu sekalian yang saya hormati, keimanan kepada Allah dan pemahaman terhadap Asmaul Husna secara khusus, ini maha guru yang luar biasa. Jadi guru terbaik Anda sesungguhnya adalah iman Anda. Terkhusus iman Anda terhadap Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Maka perhatikan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang enggak mengenal Allah selalu keliru memberikan nilai. Ini harta, berapa nilainya bagi kamu? Oh, nilainya 100. Ini jabatan, berapa nilainya bagi kamu? Oh, nilainya 1000. Orang-orang yang enggak mengenali Allah akan keliru memberikan nilai terhadap semua dunia. Begitupun ketika terjadi musibah, anakmu meninggal dunia, kesedihan berpisah dengan anak, menurut kamu nilai kesedihannya berapa? Menurut saya nilai kesedihannya 1000. Berlebihan sekali. Orang-orang yang enggak punya iman akan keliru memberikan nilai. Kenikmatan akan memberikan nilai yang salah. Kesedihan mereka akan berikan nilai yang salah. Tapi Masya Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengenal Allah, mereka akan mengenali dunia. Saya katakan sekali lagi, tidak ada orang yang mengenali dunia kecuali orang yang mengenali Allah. Maka kalau Anda mengenal Allah, Anda akan mengenali dunia. Di saat itulah Anda mampu memberikan nilai yang akurat. Anak Anda kenikmatan, iya. Nilai kenikmatannya berapa? Sekian. Anda nggak akan memberikan nilai berlebih. Kalau nilai yang Anda berikan berlebih, nanti ketika anak ini meninggal dunia, Anda jatuh dalam satu kesedihan, maka nilai kesedihan itu bagi Anda pun akan berlebihan. Tapi Masya Allah, semua orang yang mengenal Allah akan mengenal selain Allah, sehingga mereka tidak akan memberikan nilai yang berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kita lanjutkan, berdoa dengan nama Al-Kabir. Penulis berkata, kebesaran tidaklah layak kecuali baginya yang maha suci. Adapun seorang hamba maka sifatnya adalah merendah, patuh dan tunduk. Nah, penulis ingin berkata, ciri khas ketuhanan adalah kemahabesaran. Dan ciri khas kehambaan adalah tunduk dan merendah. Anda nggak boleh keluar dari ciri khas Anda. Karena ciri khas Anda adalah merendah, maka begitu Anda meninggikan diri, dinamakan takabur. Karena ciri khas kehambaan kita adalah tunduk, maka begitu kita membangkang, dinamakan dengan maksiat. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda mengenali Allah, maka Anda akan melihat kemahabesaran dengan segala penafsiran hanya pada Allah. Dan kalau Anda mengenali diri, maka Anda lihat bahwa kerendahan dengan segala pengertiannya ada dalam diri Anda. Nah, oleh sebab itu, orang yang telah melihat kemahabesaran Allah akan mengecilkan dan merendahkan diri. Dan orang yang telah melihat kekuasaan Allah, maka mereka akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka di sini ingin penulis katakan, Allah adalah maha besar dan manusia sifatnya merendah dan patuh. Kenapa Anda harus merendah? Agar tidak ada yang bisa merendahkan Anda. Semua orang-orang yang bisa direndahkan karena memang mereka meninggikan diri. Anda direndahkan, Anda sakit karena memang Anda meninggikan diri. Tapi bayangkan kalau misalnya ada orang yang merendahkan Anda, oh kamu ini nggak tahu apa-apa. Oh emang iya, saya juga nggak tahu apa-apa. Orang yang merendah itu nggak bisa direndahkan sama sekali. Nah, orang yang terbanting ketika direndahkan hanyalah orang yang meninggikan diri. Maka di sini penulis mengatakan, Allah yang maha besar, Dia yang maha tinggi, maka manusia adalah hamba yang seharusnya selalu merendah, kemudian selalu tunduk. Kita merendah, pertama merendah dari depan Allah. Dan yang kedua merendah pula di hadapan manusia. Merendah di depan Allah dalam pengertian tunduklah dengan segala ketaatan kepada Allah. Salat adalah kerendahan seorang hamba di depan Allah. Berzakat, kerendahan seorang hamba di depan Allah. Berzikir, berhaji, semua ibadah-ibadah adalah cara seorang hamba merendah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang terbiasa merendah di depan Allah akan menyadari betapa maha tingginya Allah. Tapi preman-preman yang tidak terbiasa merendah di depan Allah, mereka nggak sadar dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, Anda pun harus merendah di depan manusia. Merendah di depan manusia dalam arti kata, Anda tidak boleh merasa diri lebih baik dari semuanya. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, apabila bertemu dengan orang yang lebih baik, orang yang lebih tua, katakan, ini amal solehnya pasti lebih banyak dari saya. Tapi kalau Anda bertemu dengan orang yang lebih muda, katakan kepada diri Anda, orang ini kejahatannya pasti lebih sedikit dari saya. Kalau bertemu dengan yang satu usia, katakan kepada diri Anda, saya belum tentu lebih baik dari dia, karena kita satu usia. Jamaah sekalian, ini wasiat Imam Ahmad. Apabila kita jalankan baik-baik, hati kita akan rendah di depan manusia. Saya sering sampaikan di banyak kajian, ketika Nabi kita berkisah tentang seorang pelacur yang kemudian diampuni oleh Allah hanya karena memberikan air minum kepada seekor anjing. Pelajaran terpenting di sini, betapapun seseorang sangat keji dengan pekerjaannya,
keji dengan pekerjaannya, cukuplah ia keji dalam pandangan Allah. Adapun kita sebagai manusia, sekali lagi jangan memandang keji sekeji apapun orang di depan kita. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang pelaku zina dirajam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Ceritanya Ma'iz bin Malik bekerja sebagai kuli bangunan di rumah seseorang. Rupa-rupanya ada persinggungan dan kedekatan dengan istri pemilik rumah. Akhirnya terjadi zina. Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu melapor kepada ayahnya Malik. Beliau berkata, wahai ayahku, dalam pekerjaanku sebagai tukang, aku terlalu dekat dengan pemilik rumah dan aku telah melakukan perbuatan zina. Tolong sanakan kepada Rasulullah berapa dana yang mesti kita bayarkan. Karena mereka belum mengerti hukum. Makanya Malik menjumpai Rasulullah. Beliau berkata, ya Rasulullah, anakku telah melakukan perbuatan zina. Berapa denda yang mesti harus kami bayar? Kata Nabi SAW, tidak ada denda, tapi anakmu harus dirajam. Anakmu harus dirajam, karena anaknya ini juga sudah menikah. Kalau masih bujangan tentu cukup dicambuk sebanyak 100 kali. Akhirnya Ma'iz radhiyallahu anhu dirajam. Dalam proses rajam berlangsung, ada seseorang yang bertanya kepada kawannya. Ketika Ma'iz bin Malik ini telah dirajam dan meninggal, kemudian jenazah ini dimakamkan. Dalam perjalanan menuju makam, Rasulullah mendengarkan dua orang berbicara. Yang satu berkata, kenapa orang ini meninggal? Kawannya menjawab, rujima rajumal kilab. Dia baru saja dirajam sebagaimana kita melempari anjing. Apa kata orang tadi? Kenapa dia meninggal? Apa sakitnya? Kawannya menjawab, dia tidak sakit, tapi dia dirajam sebagaimana kita melempari anjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ucapan ini, dan ucapan itu betul-betul menghantam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perjalanan menuju pemakaman terus berlanjut. Tiba-tiba rombongan melewati bangkai binatang. Nabi SAW memanggil dua orang ini. Kalian ke sini. Kedua orang ini datang. Nabi SAW bersabda, silakan dimakan bangkai ini. Kedua orang ini kaget, ya Rasulullah, ini bangkai, gak boleh dimakan. Kata Rasulullah SAW, tadi kalian ngomong apa tentang jenazah ini? Menggibah seorang mukmin seakan-akan memakan dagingnya. Kata Nabi SAW, demi Allah, aku telah melihat Ma'iz ini saat ini sedang mandi di dalam surga. Ma'iz yang baru saja kita lempari, kita rajam, disebabkan karena zina, dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan aku melihat saat ini beliau sedang mandi di salah satu sungai surga. Jadi maksudnya jamaah sekalian yang saya hormati, kita sangat mudah menilai lahiriah seseorang. Padahal nilai seseorang yang sesungguhnya bukan dalam pandangan kita dan bukan dalam pandangan manusia, melainkan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu sekali lagi saya katakan, betapapun kejinya seorang pelacur, cukuplah ia keji dalam pandangan Allah, karena hanya Allah yang maha suci. Hanya Allah yang maha suci. Adapun kita yang banyak dosa, kita pun yang banyak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang banyak dosa model kita tidak pantas melihat keji orang keji, karena kita pun punya kekejian itu. Jadi maksudnya adalah kita menyadari Allah Al-Kabir, Maha Besar, berarti kita harus menyadari diri bahwa kita kecil, bahwa kita rendah, bahwa kita pun hina. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, Allah Maha Besar atas segala sesuatu.
Maha besar untuk diketahui rincian kebesaran dan keagungannya. Ia maha besar Allah untuk diketahui secara utuh. Kita dapat mengetahui Allah, kita punya ma'rifat dan pengenalan tentang Allah. Tapi adakah orang yang mengenal Allah 100%? Orang yang mengetahui Allah 100%? Jawabannya tidak. Kemampuan berpikir kita kecil dan Allah itu maha besar, maka penulis mengatakan maha besar Allah untuk diketahui rincian kebesarannya dan keagungannya. Makanya kita nggak boleh berpikir tentang Allah terlalu rinci. Sejauh mana saya berpikir tentang Allah? Berpikirlah tentang Allah sejauh ayat-ayat yang berbicara tentang Allah. Allah mengatakan dia mendengar, Allah mengatakan dia maha melihat, Allah mengatakan dia maha mencipta. Lalu Allah perlihatkan bagaimana bukti Allah mendengar, bagaimana bukti Allah maha melihat. Berfikirlah tentang Allah, tapi jangan lebih dari keterangan Allah tentang Allah. Nah, yang menyimpang dalam hal ini adalah orang-orang falsafah. Mereka berusaha berfikir tentang Allah melebihi keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Hasilnya mereka membayangkan Allah dengan bayangan-bayangan yang buruk. Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Kenapa mereka mendeskripsikan Allah dengan bayangan-bayangan yang salah? Karena mereka berfikir tentang Allah melebihi keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ambil contoh misalnya orang-orang Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah itu tidak memiliki zat. Allah itu hanya satu kekuatan gaib. Kekuatan gaib yang mampu menyayangi, kekuatan gaib yang mampu memberi rezeki, kekuatan gaib yang mampu menyembuhkan. Tapi apakah Allah memiliki zat? Kata mereka tidak. Kenapa kesesatan ini terjadi? Karena mereka berfikir tentang Allah melebihi keterangan Allah. Nah, jadi ma'rifatullah, mengenal Allah, harus menggunakan Al-Quran, harus menggunakan hadis. Karena ma'rifat kita tentang Allah nggak boleh keluar dari batas keterangan Al-Quran dan hadis. Berikutnya, karena itulah kita dilarang berfikir mendalam tentang rinciannya, sebab akal itu kecil, lemah dan terbatas, tidak akan dapat menjangkaunya. Hal itu agar kita tidak terjebak dalam kekeliruan kaum falsafah ketika mereka mencoba menggali rincian Allah dengan logika mereka, yang akhirnya mereka terlunta-lunta dan sesat dengan kesesatan yang nyata. Satu tragedi tentunya, mereka mencurahkan pikiran yang sangat besar untuk mengenal Allah, tapi hasilnya mereka tersesat. Kenapa? Karena pikiran ini kalau tidak dibimbing dengan wahyu, tidak akan menemukan kebenaran. Sekali lagi, pikiran tanpa bimbingan wahyu tidak akan menemukan kebenaran. Maka jangan biarkan pikiran ini beranalisa tentang Allah tanpa bantuan dan bimbingan wahyu. Ini yang dilakukan kaum falsafah tadi. Habis-habisan mereka menganalisa Allah, tapi tidak menggunakan wahyu. Akhirnya mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Selanjutnya penulis berkata, takbir memiliki kemuliaan yang agung, oleh sebab itu ia menjadi syiar ibadah seperti salat. Takbir memiliki kemuliaan yang agung, maka takbir inilah yang dikumandangkan memanggil manusia untuk ibadah yang agung, yaitu melakukan salat. Bahkan dalam agama kita ada 2 hari besar, yaitu Idul Fitri dan Idul. Semua hari besar dalam Islam dibesarkan dengan menyebutkan kemahabesaran Allah. Makanya begitu kita telah sampai di malam Idul Fitri, kita besarkan Idul Fitri ini dengan menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Begitu kita sampai di Idul Adha, hari yang sangat besar,
Maka kita pun membesarkannya dengan mengumandangkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan selanjutnya. Nah, jadi inilah hari besar yang resmi dalam Islam. Karena ada hari besar tapi nggak resmi. Semua hari besar yang resmi dalam Islam dibesarkan dengan takbir. Kan sekarang banyak hari besar tapi nggak ada takbirnya. Hari besar tanpa takbiran itu bukan hari besar yang resmi dalam Islam. Adapun hari besar yang resmi dalam Islam, hari besar itu dibesarkan dengan takbir. Idul Fitri, Idul Adha, 2 hari besar yang resmi dalam Islam, maka dibesarkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan selanjutnya. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah doa permohonan. Seorang Badui meminta zikir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, "Ya Rasulullah, ajarkan aku zikir." Maka Nabi SAW mengajarkan zikir kepada laki-laki tersebut, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Mungkin ini baru pertama kali dengar zikir seperti ini. Tapi dalam riwayat lain Anda boleh membacakannya dengan urutan yang bebas. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Boleh. Zikir berikutnya, baik, coba kita lihat zikir yang pertama tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini adalah tauhid. Ini adalah keesaan Allah. Ibu yang saya hormati, hal yang paling berat adalah tauhid. Hal yang paling berat adalah tauhid. Karena tauhid itu artinya bahwa dalam hati kita hanya ada satu. Hanya ada Allah saja. Jangan ada siapapun dalam hati Anda kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan anak-anak? Kalaupun ada manusia dalam hati Anda, pastikan mereka ada di dalam hati Anda karena Allah. Itulah tauhid. Tauhid bahwa satu-satunya dalam hati Anda hanya Allah. Dan tidak ada yang memasuki hati itu siapapun orangnya kecuali karena Allah. Orang tua kita ada dalam hati kita karena Allah. Anak-anak kita ada dalam hati kita karena Allah. Saudara, saudari ada dalam hati kita karena Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, orang-orang kafir bolehkah ada dalam hati kita? Mencintai orang kafir maksudnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena kita tidak punya alasan karena Allah mencintai mereka. Maka tauhid itu tadi sangat sulit. Karena inti tauhid bahwa hanya Allah dalam hati. Tidak ada selain Allah kecuali memang yang bisa dicintai karena Allah. Adapun orang-orang yang tidak bisa dicintai karena Allah, maka tidak boleh ada dalam hati kita. Baik, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tidak ada tandingan bagi Allah. Enggak ada saingan bagi Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar kabira. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallahi rabbil alamin. Maha suci Allah yang maha memelihara segala alam. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Zikir yang kedua
Ketika Nabi SAW bersalat berjamaah, seorang laki-laki berkata, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya Allahu Akbar kabira, Allah maha besar melebihi segala yang besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di pagi hari dan di sore hari. Ini terdengar oleh Nabi kita dibacakan seseorang dalam zikir iftitah. Kalau ibu zikir iftitah ibu apa yang dibaca? Allahumma ba'id. Apa lagi? Ini yang kedua, Allahu Akbar kabira. Apa lagi? Wajjahtu wajhiya. Apa lagi? Subhanakallahumma. Saya ingin jelaskan ibu yang saya hormati, Nabi kita mencontohkan beberapa zikir iftitah, ya kan? Tapi berapapun jumlahnya tidak keluar dari dua kategori. Tidak keluar dari dua kategori. Kategori pertama, zikir iftitah yang sifatnya meminta untuk kita. Kategori yang kedua, zikir iftitah yang sifatnya menyanjung Allah. Baik. Coba dengar, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah, jauhkan aku dari dosaku. Allahumma naqqini, ya Allah bersihkan aku. Allahumma aghsilni, ya Allah sucikan aku. Ini zikir iftitah yang satu ini untuk Anda, betul? Baik. Tapi kalau Anda bacakan Allahu Akbar kabira, Allah maha besar, melebihi segala yang besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa sebanyak-banyaknya? Karena nikmat Allah itu enggak terhitung. Kalau saya katakan segala puji bagi Allah 1000 kali, nikmat Allah bukan 1000. Segala puji bagi Allah 1 triliun kali, nikmat Allah juga bukan 1 triliun. Nikmat Allah tiada terhitung. Makanya walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di pagi dan di sore hari. Nah, zikir yang ini Allahu Akbar kabira itu untuk kita atau untuk Allah? Itu semuanya untuk Allah. Baik. Jadi berapapun zikir iftitah, namun kategorinya cuma 2. Kategori pertama zikir iftitah untuk kita, Allahumma ba'id, itu kan untuk kita. Allahumma naqqini kan untuk kita. Lalu zikir iftitah yang kedua adalah zikir iftitah untuk menyanjung, mengagungkan Allah. Allahu Akbar kabira, wajjahtu wajhiya, subhanakallahumma. Ibu yang saya hormati, dari 2 jenis zikir iftitah ini mana yang lebih agung? Enggak. Kan 2 kategori tadi ya. Zikir iftitah dengan kategori maknanya untuk kita. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa. Itu untuk saya tuh. Naqqini, bersihkan aku dari dosa. Itu kan untuk saya. Jadi zikir iftitah untuk saya. Ada zikir iftitah untuk Allah, Allahu Akbar kabira, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Itu semuanya untuk Allah. Nah, dari 2 zikir iftitah ini mana yang lebih agung? Yang lebih agung yang mana? Baik. Tentu zikir iftitah yang murni mengagungkan Allah lebih agung daripada zikir iftitah yang meminta untuk diri sendiri. Ya. Jadi Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku dari dosa. Ini kan untuk siapa nih? Untuk diri sendiri. Tapi kalau saya katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku menghadapkan wajahku hanya kepada Dia pencipta langit dan bumi. Ini sifatnya mengagungkan Allah. Jadi sekarang ada 2. Zikir iftitah yang murni untuk mengagungkan Allah, dan yang kedua zikir iftitah untuk meminta bagi diri sendiri. Dari 2 zikir iftitah ini mana yang lebih agung? Jawabannya zikir iftitah
yang mengandung keagungan Allah secara utuh lebih mulia daripada zikir iftitah yang meminta untuk diri sendiri. Nah, itu bicara mana yang lebih agung. Tapi dalam tataran amal, ketika Anda akan mengamalkan, amalkan semuanya. Sesekali Allahumma ba'id, sesekali Allahu akbar kabira, sesekali inni wajjahtu, sesekali subhanakallahumma. Dalam proses amal semuanya digonta-ganti. Tapi kalau Anda berpikir mana yang lebih agung, tentu apa yang menjadi bagian Allah lebih agung daripada apa yang menjadi bagian diri sendiri. Coba perhatikan bagian akhir dari hadis ini, halaman 63 di bawah. Setelah Nabi mendengarkan seseorang baca doa iftitah Allahu akbar kabira, Nabi bersabda, lalu Nabi bertanya tentang orang yang mengucapkan dan membacakannya. Kata Nabi SAW, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku takjub dengan ucapan Allahu akbar kabira karena semua pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Rawi hadis ini yaitu Ibnu Umar berkata, aku tidak pernah meninggalkannya sejak Rasulullah berkata demikian. Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku enggak pernah mengubah doa iftitah dari Allahu akbar kabira. Kenapa demikian? Beliau melihat dari aspek lain. Ketika Nabi mengajarkan Allahumma ba'id, beliau tidak menyebutkan keagungan. Beliau ajarkan misalnya Allah subhanakallahumma, beliau pun tidak menyebutkan keagungan tertentu. Tapi ketika beliau mengajarkan Allahu akbar kabira, beliau menyebutkan satu keagungan tertentu. Kata Nabi SAW, aku melihat semua pintu langit dibuka untuk Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, jadi satu-satunya zikir iftitah yang disebut Nabi kita membuka pintu-pintu langit hanya Allahu akbar kabira. Ketika Nabi ajarkan Allahumma ba'id, apakah beliau katakan Allahumma ba'id membuka pintu-pintu langit? Enggak. Beliau enggak katakan demikian. Ketika beliau ajarkan wajjahtu wajahiyya, apakah beliau mengatakan wajjahtu wajahiyya membuka pintu-pintu langit? Tidak. Jadi satu-satunya zikir iftitah yang disebut Nabi kita membuka pintu-pintu langit hanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka Ibnu Umar mengatakan, walaupun Nabi mengajarkan beberapa zikir iftitah, tapi saya tidak pernah mengganti-ganti. Allahu akbar kabira, udah itu saja. Kenapa tidak pernah diganti? Beliau mengatakan karena hanya ini satu-satunya zikir iftitah yang membuka pintu-pintu langit. Baik, silakan gonta-ganti, nggak ada masalah. Cuman kalau Anda sejalan dengan Ibnu Umar, berarti Anda fokus, Anda lebih mengutamakan Allahu akbar kabira karena Nabi menyebutkannya membuka pintu-pintu langit. Baik, Allahu akbar kabira. Apa tadi artinya? Allah Maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di pagi hari dan di sore hari. Siang hari Allah maha suci enggak? Kenapa disebutkan pagi? Kenapa disebutkan sore? Pagi yang dimaksud di sini adalah bangun pagi. Sore yang dimaksud di sini adalah tidur sore. Karena jamaah sekalian, tidur itulah yang dimaksud dengan sore. Tidur itu peralihan hidup menjadi mati kecil. Pagi ketika Anda bangun, ini peralihan mati kecil menuju hidup. Karena kita, ibu-ibu sekalian, kita memiliki dua hidup kecil dan dua mati kecil. Tidur kita adalah mati kecil. Dan hidup kita yang sekarang pun hidup yang kecil.
Karena masanya cuma puluhan tahun. Kehidupan yang besar nanti di akhirat. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada lagi yang mati. Nah, oleh sebab itu peralihan hidup menjadi mati kecil saat kita tidur. Dan peralihan mati kecil itu menjadi hidup saat kita bangun di pagi hari. Maka apabila dikatakan Maha Suci Allah di pagi hari dan di sore hari, pagi hari yang dimaksud adalah saat bangun, sore yang dimaksud adalah saat tidur. Kenapa disebutkan dua waktu ini? Karena di dua waktu ini kita beralih dari hidup menjadi mati kecil dan dari mati kecil menuju hidup. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Huwallazi yatawaffakum bil-lail." Allah yang telah mematikan kalian di malam hari. Lihat orang yang sedang tertidur, tangannya nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak, mulutnya nggak bisa berbicara, matanya nggak bisa melihat, otaknya nggak bisa berpikir. Jadi orang yang sedang tertidur persis seperti orang mati, hanya saja nyawanya tidak ditanggalkan oleh Allah. Maka disebutkanlah bukrata wa asila, pagi dan sore. Yang dimaksud dengan pagi adalah saat kita bangun. Yang dimaksud dengan sore adalah saat kita tertidur. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya perhatikan pada ayat 64, halaman 64. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, lagi Maha tinggi atas seluruh makhluknya. Maha kuasa menghukum orang-orang yang kuat untuk kaum lemah dan miskin. Bahkan menghukum suami yang berlaku zalim terhadap istrinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, An-Nisa surat ayat ke-34, "Fa in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila, innallaha kana 'aliyan kabira." Ayat ini berarti jika istri-istri telah mentaatimu, maka jangan kalian mencari jalan menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, Maha besar. Ini sudah cukup ancaman bagi setiap suami yang zalim. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalau istrimu sudah mentaatimu dan ternyata kamu masih menyusahkan mereka, aku Maha tinggi, aku Maha besar. Jadi Allah mengancam suami-suami yang zalim, akan katakan aku Maha tinggi, aku Maha besar. Dan ayat ini sekali lagi sudah cukup ancaman yang sangat menakutkan bagi setiap suami yang zalim terhadap istri. Yakni jika istri telah mentaati suami dalam hal-hal yang dibenarkan oleh, maka tidak ada jalan baginya untuk menyusahkan istrinya. Lalu Allah berfirman, "Innallaha kana 'aliyan kabira." Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Merupakan ancaman dan peringatan Allah bagi para suami agar tidak berbuat zalim, melampaui batas dan sombong atas istri-istri mereka. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian Asmaul Husna yang ke-16, yaitu Al-Kabir. InsyaAllah yang akan datang adalah nama Allah Al-Ali yang ke-17. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Semuanya beliau bacakan ya. Semuanya dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar kabira beliau bacakan. Begitu juga Subhanakallahumma beliau bacakan. Allahu Akbar ini walaupun tidak diriwayatkan beliau bacakan, tapi beliau akui. Kalau beliau akui berarti sama dengan beliau bacakan. Bahkan istimewanya lagi saya katakan, karena Allahu Akbar disertai dengan menyebutkan keagungan. Wallahu Akbar kabira, membuka pintu-pintu langit. Iya. Pertanyaan lain? Masya Allah.
Saya amati dalam Asmaul Huda ada terjemahannya. Ya boleh kasih tahu sama atau daripada Asmaul Husna lainnya. Apa tidak ada pertemuan para ulama untuk membuat keseragaman? Contoh Al-Kabir yang maha besar, Al-Azim yang maha agung. Karena dalam bahasa buku Asmaul Husna ada beda tidak lengkap. Saya amati dalam Asmaul Husna ada terjemahannya atau duplikasi atas atau sama atau diulangi pada Asmaul Husna. Apa tidak ada pertemuan para ulama untuk membuat keseragaman? Tidak mungkin diseragamkan. Kenapa? Karena bahasa Arab dan bahasa Indonesia berbeda sekali. Bahasa Indonesia kita ini kosakatanya sedikit. Dan bahasa Arab itu kosakatanya sangat banyak. Sehingga bahasa Indonesia kita ini tidak akan definitif mengartikan bahasa Arab. Nah, Al-Azim dan Al-Kabir maha besar, kemudian dalam terjemahan maha agung ada juga menandakan maha besar. Apakah Al-Azim dan Al-Kabir karena diartikan sama-sama besar berarti sama? Jawabannya tidak. Al-Azim maha agung maha besar, Al-Kabir maha agung maha besar. Terjemahannya sama. Tapi apakah betul-betul sama? Jawabannya tidak. Karena Al-Kabir lebih tinggi daripada Al-Azim. Al-Kabir lebih tinggi daripada Al-Azim. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, kabir itu selendangku, azim itu kain sarungku. Sekarang coba ibu analisa, Allah katakan kabir itu selendangku, azim itu sarungku. Dua-duanya pakaian Allah. Yang satu dipakai di atas, yang satu dipakai di bawah. Kabir itu pakaian Allah di atas, azim itu pakaian Allah di bawah. Jadi kalau Anda bilang sama, iya sama-sama pakaian Allah. Tapi berbeda, karena kabir adalah pakaian di atas, maka Allah menyebutnya selendang. Azim itu pakaian di bawah, maka Allah menyebutnya dengan sarung. Selendangku adalah kabir, sarungku adalah azim, tapi dua-duanya sama-sama pakaianku. Jadi kabir lebih tinggi daripada azim. Baik. Samalah dengan peci dan sendal. Dua-duanya pakaian saya. Apa karena sama-sama pakaian saya berarti sama? Enggak. Kalau peci di kepala saya, kalau sendal di kaki saya, sama-sama pakaian saya, yang satu di atas, yang satu di bawah. Begitu juga dengan Al-Kabir dengan Al-Azim. Kabir selendang Allah, berarti di atas. Azim sarung Allah, berarti di bawah. Dua-duanya pakaian Allah, cuman yang satu di atas, yang satu di bawah. Kaum filsafat memahami Allah tidak berdasarkan Al-Quran, hadis, dan wahyu. Apakah yang dimaksud dengan wahyu? Karena wahyu ini hanya diturunkan kepada Rasul Nabi. Betul, wahyu hanya diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan kepada para Rasul. Jadi wahyu tidak diturunkan kepada manusia selain Nabi dan selain Rasul. Kecuali wahyu dalam pengertian ilham. Karena Anda lihat dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, wa awhayna ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minis syajari wa mimma ya'rishun. Dan kami memberikan wahyu ilham kepada lebah. Bikinlah rumahmu di gunung-gunung, atau di pohon-pohon, atau di tanam-tanaman manusia. Jadi dalam ayat ini Allah katakan, kami berikan wahyu kepada lebah.
Tapi wahyu yang dimaksud bukan wahyu syariat, tetapi wahyu ilham. Sama halnya dengan wahyu ilham, wahyu yang Allah berikan kepada Ummi Musa. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, wa auhayna ila Ummi Musa an ardi'ihi. Dan kami memberikan wahyu ilham kepada Ummi Musa. Susui anakmu, setelah itu hanyutkan di sungai Nil. Jadi wahyu kadang-kadang berarti ilham. Dan yang kedua, wahyu berarti syariat. Nah, wahyu dalam pengertian syariat hanya kepada para nabi dan rasul saja. Adapun wahyu dalam pengertian ilham, Allah memberikannya kepada manusia, bahkan Allah pun memberikannya kepada binatang. Wallahu a'lam. Suami-suami zalim terhadap istri dalam surat Quran Nisa ayat 34. Apa ini termasuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Jelas. Termasuk kezaliman. Kalau KDRT udah jelas. Tapi termasuk kezaliman itu membebani istri dengan tugas di luar kemampuan seorang istri. Ini itu dalam sehari itu ada misalkan 100 item yang harus dikerjakan istri. Oh, nggak boleh. Subhanallah, sebagian suami sampai istri yang nyarikan makan untuk keluarga. Ya. Jadi KDRT udah jelas kezaliman, tapi selain KDRT pun ada kezaliman. Antara lain membebaninya. Dan yang juga kezaliman, dengar baik-baik, melimpahkan tanggung jawab sandang, pangan, papan kepada istri. Itu kezaliman juga. Karena siapa yang bertanggung jawab atas sandang, papan keluarga? Suami. Nah, ketika kewajiban itu dilimpahkan kepada seorang istri tanpa uzur, itu kezaliman. Kecuali kalau ada uzur, suaminya sakit, suaminya nggak mampu misalnya, itu persoalan lain. Wallahu a'lam. Zikir iftitah untuk Allah itu harus dibaca selesai karena Allah Akbar kabira, dan saya diajarkan di sekolah sampai la syarika lahu. Nah, yang diajarkan di sekolah itu 2. Sebetulnya yang diajarkan di sekolah itu 2. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai di situ. Nah, tapi kemudian digabungkan dengan yang kedua, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini 2. Dulu waktu kita SD ini digabung. Padahal itu diajarkan Nabi secara terpisah. Nah, pilihan Anda boleh membacakannya terpisah, Allahu Akbar kabira wa asila, selesai. Atau yang kedua, inni wajjahtu wajhiya, tidak pakai Allahu Akbar kabira, selesai. Kalau digabungkan boleh atau tidak? Pendapat yang lebih kuat dibolehkan, tapi jangan jadi imam. Kalau Anda sholat sendiri silakan, tapi kalau Anda jadi imam, seorang imam dituntut meringankan sholat. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Apabila kalian imam, maka ringankan salat. Maka imam enggak boleh memberatkan salat, misalnya baca doa iftitah beberapa doa. Di waktu sujud dia membaca doa beberapa doa juga. Itu tidak boleh bagi imam. Tapi bagi Anda orang yang salat sendiri silahkan. Kalau saya bagi makmum boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan catatan jangan sampai terlambat dari imam. Maksudnya gini, waktu itu kita sholat di Masjid Nabawi. Di samping Syekh Abdul Razak ada orang Indonesia sholat. Begitu di sujud terakhir,
Kawan orang Indonesia ini sujud lama sekali. Imam sudah bangkit, imam sudah tasyahud, kawan ini masih lama sekali. Selesai salam, Syekh Abdul Razak meluruskan. Beliau mengatakan berdoa di waktu sujud hukumnya sunnah. Tapi mengikuti gerakan imam hukumnya wajib. Anda tadi melamakan yang sunnah dan Anda meninggalkan yang wajib. Makanya Anda bagi makmum, Anda seorang makmum, bolehlah Anda membacakan beberapa doa, tapi jangan sampai terlambat mengikuti imam. Adapun imam dalam sujud cukup satu doa agar tidak menyulitkan salat bagi imam. Begitupun doa iftitah bagi imam cukup satu saja. Wallahu a'lam. Baiklah Ibu sekalian, demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.